Oke, selamat sore adik-adik. Sore, Bu. Oke, adik-adik, karena kali ini sudah minggu ketiga kita pertemuan, kakak tidak perlu perkenalkan nama lagi ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada sore ini, kakak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa dulu. Oke. Oke, adik Arjun. Kita tahan tunjukkan kepala mata kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih adik Arjun. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik, ada yang sudah tahu hari ini kita belajar tentang apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Materi pokoknya adalah aritmatika sosial. Submateri yang kita akan pelajari hari ini adalah memahami keuntungan dan kerugian. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu adalah agar kita tahu atau paham tentang keuntungan dan kerugian. Oke, hari ini kita belajar tentang aritmatika sosial. Nah, tujuan pembelajarannya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah memahami keuntungan dan kerugian. Oke. Adik-adik, sebelum kita masuk pada keuntungan dan kerugian itu, kita harus tahu dulu harga pembelian dan harga penjualan. Oke, yang pertama, harga pembelian adalah harga barang dari suatu pabrik atau suatu, misalkan kita di sini kios. Oke, misalnya harga satu buah buku tulis 2.000, harga satu buah spidol 3.000, gitu ya. Itu yang namanya harga pembelian. Yang berikut harga penjualan. Harga penjualan itu adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Misalnya harga penjualan itu, misalnya harga satu buah pensil itu 3.000, itu harga yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Oke, sekarang kita masuk pada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Oke, yang pertama itu adalah keuntungan. Oke, kakak mau tanya dulu, ada yang sudah pernah dengar apa itu keuntungan atau kata untung? Itu ada yang sudah pernah dengar itu kata untung? Untung, misalnya ini bisa pakai kata-kata sendiri, itu kata untung itu seperti apa? Misalnya kalau misalnya kita punya gambar cuma 5. Terus kalau kita main gambar dengan teman, kita punya gambar ada 10, berarti kita untung 5. Berarti itu yang dinamakan kita untung toh, berarti kita punya gambar bertambah. Oke, tetapi di sini keuntungan adalah selisih antara harga pembelian. Keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian. Oke, keuntungan adalah
selisih antara harga penjualan dan pembelian jika harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Oke. Adik-adik bisa perhatikan keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Oke, misalnya seorang anak membeli buku dengan harga 10.000 akan tetapi seorang anak membeli buku seharga 10.000, kemudian ia menjual kembali dengan harga 15.000. Berarti anak itu mengalami keuntungan. Oke. Ini anak itu mengalami keuntungan. Kayak kita tahu dia mengalami keuntungan, tapi kita belum tahu berapa yang dia untung ya. Oke. Jadi rumus keuntungan adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, atau harga penjualan dikurangi dengan harga beli. Oke. Harga jual dikurangi harga beli. Di sini biasanya ditulis keterangan. Biasa ditulis kalau harga jual itu sama dengan HJ atau biasa disingkat ya. Terus harga beli atau pembelian itu biasa ditulis HB. Oke, tadi kita kembali kepada contoh tadi. Seorang anak membeli buku dengan harga 10.000, kemudian ia menjual kembali buku itu dengan harga 15.000. Berarti dia mengalami keuntungan. Tetapi kita tahu dia mengalami keuntungan. Akan tetapi kita belum tahu itu berapa besar keuntungan yang dia peroleh. Oke, untuk mencari keuntungannya kita akan menggunakan rumus untung ini atau keuntungan. Oke, untung juga ini biasa ditulis atau disingkat menjadi U ya. Oke, di sini untung atau U sama dengan harga jual dikurangi harga beli. HJ dikurangi HB. Oke, tadi itu contoh soal. Seorang anak membeli buku itu dengan harga 10.000. Beli dengan harga RP 10.000. Dia beli dengan harga 10.000. Terus kemudian ia menjual lagi dengan harga 15.000. Oke. Di sini untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke. Sehingga menjadi harga jualnya itu adalah 15.000. Oke. Dikurangi harga belinya tadi itu sebesar 10.000. 10.000. Oke, berarti harga jual dikurangi harga Beli. berarti 15.000 yang harga jual tadi dikurangi harga beli 10.000. Berarti dia mengalami keuntungan berapa? 5.000. Oke, berarti keuntungan dari anak tersebut adalah 5.000. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
kerugian. Jadi adik-adik tulis catat dulu. Nanti sebentar supaya bisa menjawab soal. Oke, adik-adik sudah selesai mencatat? Sudah. Oke, sekarang kita masuk pada kerugian atau rugi. Oke, Ani sebelum kakak tulis atau menjelaskan apa itu kerugian, kakak mau tanya dulu, ada yang sudah pernah dengar itu kata rugi? Oke, silakan. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika penjualan kurang dari harga pembelian. Oke, kerugian itu menurut Murti tadi selisih antara harga pembelian dan penjualan jika harga penjualannya lebih kecil dari harga. Bagaimana Murti? Dari harga? Oke, jadi yang dijelaskan oleh Murti itu benar. Ada yang bisa mengartikan rugi itu seperti apa? Rugi. Contoh tadi di keuntungan, kalau kita punya gambar ada 5, terus kalau kita main dengan teman kita punya gambar berkurang tinggal 2, atau kita berkurang yang 3 ini teman untung dia, berarti kita rugi. Berarti kita itu yang dinamakan dengan rugi. Oke. Jadi rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembeli jika harga penjualan kurang dari harga pembeli. Kerugian adalah selisih antara apa tadi? Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Harga penjualan dengan harga pembelian. Harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Oke. Kerugian atau rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Oke, ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh tentang kerugian? Oke, contohnya misalnya sebelum kita masuk pada contoh, untuk mencari rumus kerugian atau rumus rugi sama dengan harga apa? Rumus rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Oke, di sini ada keterangan harga pembelian atau harga beli bisa ditulis biasa ditulis atau disingkat dengan HB. Terus harga penjualan atau harga jual biasa ditulis dengan HJ. Terus R atau rugi biasa ditulis dengan R. Oke. Rumus rugi adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan atau harga beli dikurang harga jual. Oke, misalnya contoh
Seseorang membeli sebuah barang dengan harga beli itu, harga belinya itu adalah 50.000. Terus kemudian ia menjual kembali barang tersebut, berarti harga jualnya di sini harga beli. Harga belinya itu adalah 50.000. Terus dia menjual kembali dengan harga jualnya itu adalah 40.000. Oke. Di sini kita bisa langsung tebak berarti dia mengalami kerugian karena dia membeli dengan harga 50.000. Terus dia jual kembali dengan harga 40.000, berarti kita sudah bisa tebak dia mengalami kerugian toh. Iya. Tetapi kita tidak tahu berapa kerugian yang dia mengalami kerugian berapa. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus rugi itu R sama dengan harga beli atau HB dikurangi harga jual. Sehingga R sama dengan harga belinya tadi itu adalah 50.000. Kita kurangi dengan harga jual itu sebesar 40.000. Sehingga ini kerugian atau ruginya itu sebesar 10.000. Oke, berarti ini orang tersebut mengalami kerugian sebesar 10.000. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke. Sekarang ini adik-adik silakan catat catat tentang kerugian. Sudah selesai. Kalau sudah selesai sekarang kita kakak bisa hapus yang ini? Bisa. Oke. Bisa berlaku. Kita hapus yang ini. Oke, sekarang kita masuk pada menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Oke. Untuk menentukan persentase keuntungan dan kerugian, rumus untuk keuntungan yang pertama itu keuntungan persen untung sama dengan jumlah untung per harga beli dikali 100%. Oke, mengapa di sini dikali 100%? Karena kita mencari persentase atau persen. Oke. Contoh soal tentang persentase keuntungan. Ada contoh soal. Contoh soalnya, suatu barang dibeli dengan harga 2.000, suatu barang dibeli dengan harga 2.000. Oke, kemudian dijual kembali. dengan
harga 2.500. Berapa persentase keuntungannya? Oke. Ini suatu barang dibeli dengan harga 2.000, kemudian dijual kembali dengan harga 2.500. Berapa persentase keuntungannya? Oke, yang pertama, sebelum kita mencari persentasenya, terlebih dahulu kita harus cari keuntungannya berapa. Karena untuk mencari keuntungan dan kerugian itu, kita harus tahu dulu berapa untung dan berapa kerugiannya. Oke, sekarang untuk rumus keuntungan tadi atau untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Oke, rumus keuntungan tadi adalah harga jual dikurangi harga beli. Oke, di sini U sama dengan HJ dikurangi HB. Oke, di sini keuntungannya berapa di sini? Yang ide jual tadi dengan harga 2.500. Oke, terus kita kurangi dengan harga pembelian tadi. Dia beli dengan harga 2.000. Oke, berarti mengalami keuntungan. Untungnya sebesar 500. Oke, 500. Oke, ini adalah untungnya. Sekarang kita cari persentasenya. Persentase keuntungan atau untung. Keuntungan atau untung. Oke, rumus persentase keuntungan adalah persentase untung sama dengan jumlah untung kita bagi dengan harga beli terus kali dengan harga jual. Kali dengan 100%. Oke, rumusnya adalah PU atau biasa disebut di sini persentase untung atau biasa ditulis dengan PU sama dengan jumlah keuntungan tadi itu ada 500 rupiah. Berarti 500 per harga belinya tadi adalah 2.000. Kita kali dengan 100%. Oke. Kita bisa pindah di sini. Di sini kan PU sama dengan ini kita sederhanakan 500 dengan 2.000. Keduanya kita bisa bagi dengan 5. Sederhanakan ini. Ini 500 dengan 2.000 kita sederhanakan dengan 500. 500 bagi 500 sama dengan 1 per 2.000 bagi 500 sama dengan 2.000 dibagi 500. Berapa yang dikali dengan 500 hasilnya 2.000. Oke, kita coba. Berapa? Oke, betul. Berarti per 4 dikali 100%. Oke. Persentase untung atau PU sama dengan 1 kali 100. Oke, 100 dibagi 4. Oke. 1 per 4 dikali 100. 1 kali 100%. 100%.
Dibagi 4, 100 bagi 4. 25. Oke, 25%. Berarti persentase keuntungannya adalah 25%. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, sekarang kita masuk pada persentase kerugian. Oke, sekarang kita masuk pada persentase kerugian atau persentase rugi. Rugi sama dengan persentase rugi itu adalah jumlah rugi per jumlah rugi per harga beli dikali 100%. Oke, sekarang ini misalnya ada contoh soal. Contoh soal, Tommy membeli buku dengan harga 4.000. Tommy membeli buku dengan harga 4.000. Dengan harga 4.000. Oke. Karena Tony tidak suka itu buku, kemudian Tony menjual lagi. Kemudian Tommy menjual lagi dengan harga 2.000. Dengan harga 2.000. Terus yang ditanya, berapa persentase kerugian yang dialami Tony? Oke. Tommy membeli buku dengan harga 4.000. Karena dia tidak suka pakai itu buku atau bagaimana, karena dia tidak suka, kemudian Tommy menjual lagi dengan harga 2.000. Berapa yang ditanya di sini tuh berapa persentase kerugiannya? Oke. Yang pertama, untuk mencari persentase terlebih dahulu itu kita harus tahu berapa kerugian yang dialami oleh Tommy. Oke, sekarang tadi rumus kerugian atau rumus rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Oke. Sekarang atau biasa disingkat R sama dengan HB dikurangi HJ. Oke. Kerugian yang dialami oleh Tony itu harga belinya itu adalah sebesar 4.000 dikurangi harga jualnya itu adalah 2.000. Berarti Tony mengalami kerugian sebesar 2.000. Oke. Sekarang mencari persentase. Mencari persentase kerugian. Mencari persentase kerugiannya. Oke. Persentase kerugian itu atau biasa disingkat dengan PR, persentase atau persentase rugi. Persentase kerugian itu rumusnya adalah jumlah rugi atau R atau
bagi dengan HB atau harga beli dikali dengan 100%. Oke, persentase kerugian itu sama dengan kerugiannya itu adalah 2.000. Kita bagi dengan harga belinya itu adalah 4.000. Oke, kita kali dengan 100%. Oke. Persentase kerugian. Oke, untuk memudahkan pengerjaan, kita bisa menyederhanakan 2.000 per 4.000 ini. Terus kita kali dengan 100%. Oke. Kita sederhanakan keduanya ini dengan 2.000. Oke, 2.000 bagi 2.000 sama dengan 1 per 4.000 bagi 2.000 sama dengan 2 dikali dengan 100%. Oke, 1 kali 100%. 100 bagi 2. 100% dibagi 2. 100% bagi 2 sama dengan 50%. Oke. Jadi kerugian yang dialami Tommy ini adalah sebesar 50%. Persentasenya adalah 50%. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, silakan dicatat tentang persentase kerugian. Sekarang kakak akan kasih contoh soal. Kita akan mengerjakan latihan soal. Oke. Sekarang latihan soal. Latihan soal yang pertama. Latihan soal. Pak Dedi, bisa ini sambil kakak catat di sini, adik-adik juga bisa tulis soalnya ya. Pak Dedi membeli beras. Pak Dedi membeli sepeda bekas. LP 400. Pak Dedi membeli sepeda bekas sebesar 400.000 dalam waktu seminggu. Sepeda tersebut dijual kembali dengan harga Rp500.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Oke, ini adik-adik catat dulu ini latihan soal nomor 1. Sudah ini tentang persentase kerugian? Sudah. Oke.
paku. Bu Nana membeli sepatu dengan harga Rp40.000 karena tidak sesuai ia menjual kembali dengan harga Rp30.000. Tentukan persentase kerugian Bu Nana. Oke, adik-adik bisa perhatikan latihan soalnya. Adik-adik bisa baca, tulisan bisa dibaca. Oke, yang pertama, Pak Dedi membeli sepeda bekas seharga Rp400.000. Dalam waktu seminggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga sebesar Rp500.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Yang berikut, nomor 2. Bu Nana membeli sepatu dengan harga sebesar Rp40.000. Karena tidak sesuai, ia menjual kembali dengan harga Rp30.000. Pertanyaannya, tentukan persentase kerugian Bu Nana. Oke, sebelum adik-adik maju persentase, kakak bagi dulu dalam kelompok. Yang ini menjadi kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Yang ini kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Oke, silakan adik-adik mengerjakan soalnya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, ini ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok 1 maju mengerjakan nomor 1, kelompok 2 maju mengerjakan nomor 2. Oke, teman-teman kelompok yang lain bisa perhatikan ini. Jika ada teman kelompok yang mengerjakan di depan dengan yang salah, ini teman-teman yang lain bisa perbaiki.
Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Oke, teman-teman yang lain kita perhatikan dulu soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Pak Dedi membeli sepeda bekas seharga 400.000. Dalam waktu seminggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 500.000. Pertanyaannya di sini tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Oke, yang pertama yang diketahui di sini adalah harga beli itu atau HB itu sama dengan 400.000. Yang berikut harga jual itu sebesar 500.000. Sehingga tadi kelompok 1 yang pertama mereka mencari keuntungan terlebih dahulu. Sehingga rumus keuntungan tadi adalah harga jual dikurangi harga beli. Sehingga harga jualnya tadi itu adalah 500.000 dikurangi harga beli sama dengan 400.000. Jadi keuntungannya adalah 100.000. Oke, Adnova, kalau misalnya di sini kita tidak tulis RP atau tanda ini atau yang ini, berarti kalau misalnya kita tidak ditulis di sini tidak perlu ditulis. Tapi sebaiknya dua-duanya kita harus tulis. Oke. Sehingga keuntungannya itu adalah sebesar 100.000. Oke. Setelah mereka mendapat keuntungan sebesar 100.000, kelompok 1 akan mencari persentase keuntungannya. Oke. Persentase keuntungannya atau rumus persentase keuntungan adalah PU atau persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali dengan 100%. Oke. Keuntungan yang tadi berapa? 100.000 bagi dengan harga beli tadi adalah harga beli tadi adalah 400.000. Oke. Jadi ini 100.000 per 400.000 dikali dengan 100%. Oke. Kenapa di sini bisa 1/4? Kelompok 1 tadi 1/4-nya ini. Oke. Mungkin kelompok 1 tadi menyederhanakan ini 100.000 dengan 400.000 itu dengan 100.000 sehingga dapat 1/4 di sini. Iya, begitu. Oke. Kita coba. Berarti jika 100.000 dibagi 100.000 Oke, 400.000 dibagi 100.000 4. Oke, berarti betul ya. Ini 100.000 per 400.000 tadi disederhanakan. Oke, berarti mereka tadi menyederhanakan ini 100.000 bagi 100.000 sama dengan 1, terus 400.000 bagi 100.000 sama dengan 4. Sehingga di sini mereka dapat 1/4. Oke, dikali dengan 100%. Oke, 1 kali 100%. 100% bagi 4 sama dengan 25%. Berarti persentase keuntungan dari Pak Dedi adalah 25%. Jadi persentasenya, jadi PU-nya adalah 25%. Oke, sekarang kita masuk di kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke.
40.000. Karena tidak sesuai, ia menjual kembali dengan harga 30.000. Tentukan persentase kerugian Bu Nana. Oke, di sini yang diketahui di sini apa? Yang diketahui di sini apa? Harga sepatu. Harga apa? Harga beli, harga jual sepatu. Ini adalah harga Beli. 40.000. Berarti ini adalah harga beli. HB itu sebesar 40.000. Oke, yang berikut harga jual. Harga jual di sini berapa? 30.000. Oke, yang ditanya di sini adalah persentase kerugian Bu Nana. Oke. Yang pertama, tadi kelompok 2 pasti yang pertama itu mereka mencari berapa kerugiannya dulu supaya bisa tentukan persentasenya ya. Oke, jadi rumus rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Oke, berarti tadi harga belinya ada 40.000. Berarti 40.000 dikurangi harga jualnya itu 30.000. Berarti 40.000 dikurangi 30.000 sama dengan 10.000. Berarti ini mengalami kerugian sebesar 10.000. Oke, yang berikut mencari persentase kerugian. Oke, rumus persentase kerugian tadi atau PR itu adalah rugi per harga beli dikali dengan 100%. Oke. Ini kerugian tadi ada 10.000. Kita bagi dengan 40.000 dikali dengan 100%. Oke. Di sini kenapa bisa 1/4? Kelompok 2 tadi buat bagaimana kenapa bisa 1/4? Oke. Kelompok 4 tadi ini kalau yang saya lihat kelompok 4 tadi sederhanakan ini dengan 10.000. Iya. Oke, sederhanakan dengan 10.000. 10.000 bagi 10.000 1. Oke, 40.000 bagi 10.000 4. Oke, berarti di sini 1/4 dikali 100%. 1 kali 100% dibagi 4 25%. Jadi PR atau persentase kerugian adalah 25%. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang keuntungan dan kerugian. Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu keuntungan? Yang kita sudah pelajari tadi, apa itu keuntungan? Keuntungan adalah selisih antara harga penjualan dan pembelian jika harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Oke, betul sekali. Ini keuntungan adalah selisih antara harga pembelian, harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian. Oke, yang berikut kerugian. Oke, silakan. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika penjualan kurang dari harga pembelian. Oke, betul sekali. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualannya lebih sedikit daripada harga pembelian. Oke. Terus kita sudah mempelajari tentang persentase keuntungan dan kerugian. Oke, ada yang masih ingat rumus persentase keuntungan?
kita kali dengan 100%. Oke. Rumus keuntungan. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke, betul sekali, harga jual dikurangi harga beli. Yang berikut, kerugian, rumus kerugian atau rumus rugi. Rugi sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke, betul sekali, harga jual dikurangi harga beli. Oke, adik-adik, jadi itu materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita harus tutup dulu dengan doa. Oke, Murti, saya minta untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi adik-adik kita itu materi tentang keuntungan dan kerugian yang kita sudah pelajari hari ini. Terima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu datang ke sini untuk kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar sama-sama hari ini boleh bermanfaat untuk kita dan untuk semua orang. Sekian dan terima kasih.